Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melakukan sharing session bersama penyuluh dari BPP Cipocok Jaya Terkait pengembangan metode penyuluhan pertanian. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaan nih. Ibu, dari Cipocok sendiri ya Bu, kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan di wilayah Cipocok Jaya itu Bu? Baik, terima kasih ya dari mahasiswa Untirta telah berkenan hadir di Cipocok Jaya. Untuk di Cipocok Jaya ini meskipun sudah masuk ibaratnya perkotaan di kota Serang, tapi di Kecamatan Cipocok Jaya masih banyak potensi lahan pertanian. Yang paling banyak memang padi ya. Jadi padi di 8 kelurahan itu masih ada komoditas padi, meskipun yang paling sedikit lahan persawahannya di Kelurahan Dalu. Jadi tersisa sekitar 10 hektaran. Di tempat lain masih lumayan luas gitu ya. Selain padi, hortikultura juga banyak. Ada seperti di lahan ini timun ya. Timun banyak juga. Tadi ada kacang panjang, kemudian terong, pare ya. Kemudian cabai ya, cabai merah meskipun tidak tanam di bulan ini, tapi pertanaman cabai ada gitu ya, percabean cabai rawit dan lain sebagainya ada gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kacang tanah, kebetulan memang ada program juga kacang tanah di Cipocok Jaya ada. Terus kemudian bawang merah juga sedang ada program Demplot bantuan dari provinsi. Ini sudah dikembangkan ya. Sebelumnya sudah dikembangkan dari biji bawang merah dari biji, sekarang bibitnya dari umbi gitu. Jadi insya Allah banyak ya potensi komoditi pertanian di sini, termasuk talas beneng juga ada gitu ya. Tanaman buah-buahannya durian sudah ada varietas yang lokal dari Dalung, diantaranya ada durian gitu ya, meskipun mungkin ya belum dikembangkan gitu ya, seperti itu. Jadi masih banyak. Kalau untuk keberadaan kelompok taninya itu apakah semua kelompok tani aktif atau bagaimana? Iya. Jadi kalau dibilang semua aktif, mungkin penyuluhannya ya mungkin tinggal ongkang-ongkang kaki ya. Jadi kalau yang namanya kelompok ya, itu kalau di data di Simluh dari sebelum-sebelumnya, karena Ibu baru di sini baru mau 3 tahunan lah, 3 tahun. Jadi seluruhnya itu ada 52-an, dan itu ada petani yang kemudian tanaman hias gitu ya. Nah, kemudian peternakan, pertanian sudah barang tentu, ada KWT gitu ya. Itu termasuk di situ di Simluh ya, sudah terdata semuanya. Cuman yang aktif ini ada 46 kelompok, Ini pun juga meskipun aktif, ke bawah-bawahnya memang perlu banyak sentuhan pemberdayaan kelompok gitu ya. Jadi untuk kumpul petani dan lain sebagainya, ada yang mudah gitu ya, ada yang susah gitu ya untuk mengumpulkan kelompok tani gitu. Nah ini rencananya di 2 bulan ke depan, Juni sampai Juli, Ibu akan agendakan tiap minggu itu ada pertemuan Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani. Nah ini jadi kelompok-kelompok tani ini kemudian di sini nanti akan curhat ya, menyampaikan permasalahan di kelompok taninya. Terkadang kita kalau bicara di satu kelompok tani, seolah-olah di satu kelompok tani itu ada permasalahan, bisa jadi tidak bisa terselesaikan. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena tadi ada beberapa jeda iklan ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, terkait dengan masalah-masalah tadi nih ya Bu, kira-kira biasanya Ibu melakukan solusi apa nih untuk permasalahan yang sering terjadi di kelompok tani tersebut? Ya, baik. Untuk menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok tani, tentu saja kita melakukan pendekatan ya. Biasanya metode penyuluhan yang dilakukan kunjungan ya,
kunjungan kita dari hati ke hati gitu ya ke petani itu menanyakan ada permasalahan apa. Seperti di wilayah Penancangan ini kemarin itu memang ada lahan saluran air yang kemudian dibikin fondasi ya, fondasi bangunan. Itu otomatis akhirnya saluran air ke sawah yang selanjutnya itu tertahan ya. Nah ini yang ternyata diusut lebih jauh lagi, ada ketidakpuasan gitu ya, karena di sini selain kelompok tani ada juga P3A Mitra Cai. Jadi yang pengguna air ini nanti biasanya ada pengurusnya gitu ya. Ketika ada banjir atau kekurangan air, nanti dibukakan minta pintu misalnya ya untuk saluran air itu masuk dan lain sebagainya. Nah ini yang terpenting di sini butuh musyawarah nih. Makanya nih yang tadi saya bilang ini insya Allah di minggu kedua mau ada pertemuan, bahkan dengan Bu Lurah juga hadir, katanya ingin hadir gitu ya. Nah ini kalau tidak ada penyelesaian gitu ya, tidak ada musyawarah di dalam kelompok ya nggak akan selesai. Mungkin tadi ya saling buruk sangka lah mungkin ya, si bapak ini nggak bener ngurus ininya gitu ya, ini nggak sampai langsung ketemu gitu ya, gimana nih solusinya ya nggak akan selesai gitu. Jadi insya Allah mohon doanya di minggu kedua bulan Juni kita akan ada pertemuan di Kelurahan Penancangan ini. Jadi pertemuan kedua Gapoktan di Penancangan gitu ya. Jadi insya Allah nanti ada babinsanya juga, kelompok-kelompok tani di Penancangan ini ada 5 kelurahan, 5 kelompok tani nanti bisa kumpul di tempatnya. Kalau tadi sih Pak Dulmuin ya, saya belum bicara ke kelompok-kelompok yang lain, itu tadi di Tunas Harapan. Nanti saya sampaikan ke kelompok-kelompok yang lain, mudah-mudahan di hari Rabu minggu kedua tidak ada kendala gitu ya. Di antaranya tadi pendekatan dulu, dicarikan solusinya, bahkan solusi itu nanti ada dari kelompok tani yang lain, atau nanti misalnya sama saya nggak nurut nih ya, misalnya dengan dari dinas kota Serangnya gitu, ataupun tadi ya kerjasama dengan aparat pemerintah desa. Nah itu bisa mudah-mudahan bisa diselesaikan. Jadi solusi itu nggak hadir dari penyuluhnya, tapi juga terkadang dari para petaninya juga saling betul. Memberikan solusi ya, Iya. Jadi Ibu sebagai penyuluh bisa juga hanya sekedar fasilitator sebenarnya memang gitu ya. Dan kadang solusi itu ketika setelah dianalisa kita dipetakan nih gini, nanti bisa jadi mereka yang kemudian jawab solusinya itu seperti apa dari mereka gitu. Kalau untuk kebutuhan sarana produksi RDK dan RDKK-nya itu bagaimana? Ya, jadi nanti itu kita musyawarah ya di kelompok tani ya. Kemudian bagaimana di tahun RDK itu kan rencana definitif kebutuhan kelompok ya, yang kemudian difasilitasi diantaranya ya kebutuhan pokok ya dari tanaman itu adalah pupuk. Jadi di rencana definitif kebutuhan kelompok nanti di 1 tahun ke depan petani itu mengusulkan si A, si B, si C gitu ya, dia akan menggarap berapa hektar, luasannya berapa hektar gitu ya untuk tanaman padi, dan kemudian nanti di ada rekomendasi kuotanya. Jadi berapa hektar gitu ya, berapa ton gitu ya, berapa kilo gitu dalam 1 hektar. Nah ini bisa kemudian nanti dimasukkan ke data di data Excel ya. Kemudian data Excelnya itu nanti di-upload di sistem. Ada namanya sistem e-alokasi. Sebelum ke e-alokasi, masuk dulu Simluh. Jadi nanti KTP-nya itu memang harus sinkron dengan Disdukcapil. Kalau belum sinkron dengan Disdukcapil nggak akan masuk. Kalau ke Simluh nggak masuk, ke ERDKK juga nggak akan masuk gitu. Alhamdulillah yang kemarin tadinya di alokasi awal kurang ya, kebutuhan pupuk itu bisa terpenuhinya sangat kecil sekali dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah sudah ada tambahan kuota dan SK-nya sudah turun. Jadi petani tenang lah gitu ya untuk bisa menebus pupuk sesuai dengan kebutuhan. Biasanya suka kekurangan, tapi insya Allah di tahun ini ada tambahan kuota pupuknya. Untuk program penyuluhan sendiri Bu, program penyuluhan pertaniannya itu tingkat program penyuluhan pertanian tingkat desa atau kecamatan itu ada apa aja Bu? Ya baik,
Jadi kalau dari sisi BPP ini sebenarnya bagaimana berusaha untuk meningkatkan pengetahuan ya, kemudian keterampilan ya dari petani tersebut. Nah, untuk dari sisi transfer informasi, transfer teknologi itu biasanya dari penyuluhan BPP sendiri ya. Tadi ya yang saya awal katakan ingin menyampaikan di Gapoktan gitu ya. Terus kemudian di masing-masing kelompok tani juga gitu ya, inginnya ada kelompok gitu ya, ada yang penyuluhan di tiap-tiap kelompok. Cuman memang untuk saat ini gitu ya, karena dari program pemerintah, kalau dulu ada sekolah lapang pengendalian tanaman terpadu SLPTT, jadi ada dananya gitu ya, mau nggak mau juga petani memang harus kumpul gitu. Nah, untuk kendala saat ini ketika dari pemerintah gitu ya tidak ada misalnya program sekolah lapang, akhirnya kita mandiri gitu, mandiri untuk bisa mengumpulkan petani, ada penyuluhan. Nah, untuk kendala saat ini jadinya gitu, kalau kelompok taninya yang aktif justru malahan minta terus gitu ya, ada pertemuan lagi gitu ya. Tapi yang tadi gitu ya, yang kurang aktif diajak pertemuan tuh ya banyak alasan. Nah, nanti Bu rumahnya masih belum beres. Nanti Bu kalau ini begini, nanti Bu sekalian mancing gitu ya, saya nanam ikan nila gitu ya, tapi sampai sekarang belum ada ini. Makanya saya coba sekarang dibuatkan jadwalnya gitu ya, kebetulan ada grup. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya. Nah, dari Gapoktan ini nanti mudah-mudahan rutin ya, ada pertemuan kelompok, karena bagaimanapun memang harus nyambung gitu ya. Jangan sampai nanti, kalau saya selama ini kan banyaknya kunjungan ke petani. Nah, ketika saya nyambung dengan ketua kelompoknya, belum tentu di bawah itu bisa nyambung gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang kemudian ketua kelompok lakukan tanpa sebelumnya memang ada komunikasi dulu. Nah, ini yang diantaranya sering miskomunikasi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk saat ini untuk program dari pemerintah ya ada Demplot ya, ini juga salah satu metodologi penyuluhan pertanian. Demplot bawang merah, kemudian kacang tanah dan juga jagung gitu. Jadi kemarin juga alhamdulillah mindset pengetahuan petani sudah bisa sedikit dirubah. Sebelumnya itu mereka tidak mau dengan nanam biji, karena ternyata satu biji jadinya satu umbi, padahal itu sebagai proses saja, dia dapat umbi satu, nanti ketika ditanam lagi ya akan pecah banyak umbi-umbinya gitu. Nah, itu akhirnya petani juga tidak antipati ya, saya nggak mau Bu kapok nanam misalnya dari benih gitu ya. Justru kalau bicara tentang plasma nutfah gitu ya, benih itu lebih kuat disimpan dibandingkan dengan umbi gitu ya. Jadi setelah kemarin ada penyuluhan, alhamdulillah petani juga akhirnya tidak kadang untuk mengadopsi teknologi inovasi baru tuh agak susah, karena biasanya nggak seperti itu gitu. Kalau inovasi baru kan hal yang baru gitu ya. Nah, ini adaptasinya lumayan lama gitu. Jadi memang kitanya yang harus terus gitu ya memberikan pemahaman kepada para petani dan kelompok tani. Nah, terkait inovasi yang tadi itu, perilaku petaninya dalam memanfaatkan inovasinya itu bagaimana ya Bu? Ya, nah ini makanya nanti bisa dilihat dari tingkat pendidikan petani ya. Jadi kalau di petani ini, makanya nanti ini nih para generasi muda ya, mudah-mudahan setelah nanti lulus pun gitu ya tidak melupakan pembangunan pertanian gitu ya. Jadi rata-rata nih petani di kita itu udah tadi aja ya, Bu kok petani gemeteran lihat saya gitu. Pak, jangan digalakin petani saya. Itu udah kelahiran 50, berarti kelahiran 50 udah 74 ya. Jadi ada yang kelahiran 43 atau 48 ya. Jadi memang udah kayak tremor gitu ya. Jadi bayangkan untuk dari sisi usianya gitu ya, dari sisi pendidikannya. Jadi ketika itu ya agak sulit menerima inovasi teknologi. Tapi misalnya kalau pendidikan sih nggak terlalu masalah ya. Ada yang lulusan SD tapi dia mau mencoba, dia mau mencari. Nah, itu kalau yang seperti itu untuk adopsi teknologi alhamdulillah nggak lama gitu, cepat dia mau coba gitu ya. Kemarin juga terkait dengan
pemeliharaan bawang, biasanya antara gulma dengan bawang itu saingannya tinggi. Nah, kalau misalnya udah saingan seperti itu untuk pertumbuhan bawangnya tidak bisa optimal. Nah, makanya pas kemarin kemudian ada ya ngobrol-ngobrol dengan sesama petani bawang merah, karena di sini juga belum terlalu banyak dalam rangka pengembangan. Oh, ternyata ada nih herbisida yang kemudian disemprotkan bisa mematikan gulmanya tapi tidak menghancurkan si tanaman bawangnya gitu ya. Nah, ini akhirnya diadopsi teknologi itu dan tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dari sisi tenaga kerjanya. Nah, kalau misalkan dari sisi penyuluhnya sendiri untuk BPP Cipocok Jaya ini ada berapa penyuluh dan apa peran masing-masing dari penyuluh tersebut? Baik. Jadi kalau di BPP ada 3 orang penyuluh, kebetulan perempuan semua. Tangguh ini ya. Jadi ya sama ini juga ya. Ternyata dari mahasiswa pertaniannya juga banyaknya perempuan ya. Betul. Kadang saya suka gitu. Lah ini tumben ada cowoknya 3 gitu. Iya. Biasanya banyaknya perempuan, paling laki-laki 1 gitu Iya. ya. Mungkin pengaruh dari situ juga ya. Jadi saya kebetulan sebagai korluhnya, ada Bu Tuti, beliau itu megang wilayah ini nih, Penancangan sama Karundang. Kebetulan kalau Bu Tuti megang 2 kecamatan. Jadi saya sengaja simpan di Penancangan karena batas dengan wilayah Kecamatan Serang. Beliau pegang Kecamatan Serang. Jadi ketika ada kegiatan di sini, Bu Tuti tidak bisa sebagai korluh, ya memang harus siap gitu ya, turun gitu. Ada juga Bu Anissa, beliau pegang 3 kelurahan ya. Jadi ada Cipocok Jaya, terus kemudian ada Dalung sama Gelam. Ini kebetulan ini juga karena baru dia pindah di tahun ini, di awal tahun ini, mulai Februari lah. Makanya tadi tuh pagi, Bu, antar dong ke Gelam, ke Hendi Gemilang. Saya lupa lagi tempatnya. Ya siap, nanti ada mahasiswa dulu gitu. Jadi saling kita tim gitu ya, saling support ya di tempat wilayahnya masing-masing. Jangan sampai ada yang kemudian petani yang kemudian membutuhkan kita gitu ya, membutuhkan penyuluhan, ada masalah di kelompok taninya, terus kita tidak ada yang bisa menghandle gitu ya. Biasanya kita saling gitu ya, saling bantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan di kelompok tani. Kalau misalkan dari korluhnya sendiri ya Bu, kira-kira kalau Ibu tuh tugasnya tuh lebih kemana gitu Bu? Kayak tugas lebih apa ya, intinya gitu? Iya, jadi kalau tupoksi penyuluh tadi kan ya, diantaranya merubah tadi ya keterampilan, pengetahuan gitu ya, sikap dari petani gitu. Nah, untuk bisa ke sana tentunya di sini ada bagaimana kita merancang ya, merencanakan. Jadi merencanakan apa nih kira-kira gitu ya, biar petani itu kadang sekarang ini ada program PAT ya. Tadi ada Ibu dari Dinas, Bu Mira, ada program IRPOM ya, irigasi perpompaan, untuk bisa mengatasi yang tahun kemarin itu kan ada kekeringan ya, dan kemudian tahun ini bagaimana nih supaya kekeringan ini tidak terjadi lagi, diantisipasi dengan adanya pompa gitu. Jadi ada percepatan areal tanam. Jadi gimana nih caranya supaya tanam itu bisa jadi 3 kali dari tadinya 2, atau yang tadinya lahannya berak kemudian bisa ditanami dengan bantuan pompa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kita support itu gitu ya, dan kemudian kita membaca gitu ya, daerah mana nih yang kemudian bisa diusulkan itu untuk mendapatkan irigasi perpompaan ini. Nah, ini biasanya kita langsung dari pusat ya, dari dari kementerian, mereka yang kemudian memetakan lahan yang kemudian sering terjadi kekeringan dan lain sebagainya. Kemudian kita di bawah gitu ya, kemudian mentindaklanjuti dari arahan dari pusat gitu ya. Jadi kita merencanakan, kemudian merealisasikan bersama-sama dengan petani, kemudian mengevaluasi gitu ya. Dan kemudian nanti ketika sudah dievaluasi, misalnya ada kegagalan, bisa mempelajari apa yang menjadikan kegagalan itu terjadi dan ke depan bisa diperbaiki gitu. Kalau untuk kelompok tani yang ada di wilayah kerja penyuluhan pertaniannya itu bagaimana ya? Ya,
memang tidak menuntut kemungkinan ya, kalau dilihat di Simlu itu paling banyak pemula ya. Nah di kelompok ini Pelita Dangder yang ketuanya Pak Tidi tadi baru datang ya, ini kelompok taninya kelas utama gitu. Jadi luar biasa Pak Tidi ini di saat orang-orang kemudian melakukan sistem pertanian yang hama segala macam, untuk mengatasi hama pakai pestisida jor-joran. Kalau beliau sudah PHT ya, jadi bagaimana pengendalian hama terpadu, jadi tidak langsung ini tapi dengan pengamatan gitu ya. Jadi makanya beliau pelaku utama ya. Kemudian juga kelompok taninya juga utama, udah paling tinggi gitu ya. Bahkan waktu itu ada bantuan dari pemerintah pusat, yaitu ke tanaman cabai dengan menggunakan irigasi tetes. Pada saat itu lagi tinggi-tingginya harga cabai, beliau malahan sedih katanya kalau harga cabai tinggi, kasihan ke masyarakat. Kalau jadi lain dari petani yang lain gitu ya, kalau orang inginnya harga tinggi biar untungnya banyak, kalau beliau memperhatikan konsumen juga gitu ya, jangan sampai nanti cabainya tidak laku karena daya belinya kurang gitu ya, daya beli masyarakat terhadap cabai itu kurang, kan ini rugi juga gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, kira-kira nih Bu, ada nggak sih program penyuluhan yang pengen banget Ibu wujudin tapi karena adanya kendala-kendala jadinya kayak ditahan dulu gitu tuh? Ada nggak sih Bu? Ya, jadi sebenarnya Ibu pengen ya, jadi seperti tadi yang Ibu contohkan ya, karena tadi ya program dari pemerintah untuk penyuluhan kan tidak ada. Jadi demplot yang kemudian ada saat ini gitu ya, itu yang kemudian Ibu manfaatkan. Nah seperti kemarin itu ada demplot bawang merah. Nah Ibu tuh pengen, jadi sebelum dilaksanakan penanaman bawang merah tuh, kelompok-kelompok tani yang kemudian ingin mengetahui cara menanam bawang merah itu ingin dikumpulkan karena kalau dari sisi Binteknya kelompok tani penerima bantuan sudah diadakan penyuluhan dari provinsi gitu ya. Nah untuk ke bawahnya, ke masyarakat petani di bawah, Ibu ada keinginan untuk itu gitu ya. Nah cuman tadi ya berbagi waktu, kadang pas waktu ada nanam perdana juga Ibu nggak bisa hadir karena waktu itu sedang ada pertemuan di mana atau mendampingi kelompok tani mana, apalagi sekarang. Jadi Bu Yusi minta tolong diantar, Ibu mau verifikasi ini dari pusat, dari provinsi, misalnya IRPOM ya, kemarin harus mendampingi kelompok tani yang mendapatkan IRPOM, kemudian dicek lahannya dan lain sebagainya. Jadi untuk bagi waktunya tuh belum bisa gitu ya. Nah harapannya nanti di pas mau panen itu, pas ada mau panen, mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan FFD ya, Farmer Field Day gitu ya, dikumpulkan para petani yang kira-kira ingin mengetahui bagaimana cara menanam bawang merah gitu ya, seperti itu. Jadi demikian. Nah termasuk juga di kelompok tani di Gorda ya, di Cipocok Jaya itu juga ada bantuan Nutrijing, kemudian dikasih bantuan POC-nya juga. Harapannya nanti petani Kota Serang ini tidak tidak asing lagi dengan Nutrijing, karena Nutrijing ini kan bagus ya, karena mengandung berasnya mengandung zinc, itu bisa mengatasi stunting gitu ya, diantara seperti itu, karena ada zincnya itu untuk kecerdasan, untuk pertumbuhan rambut dan lain sebagainya di situ ya, ininya itu. Nah ini harapannya dari petani juga bisa mengembangkan dan juga bisa memasarkan, akhirnya bukan hanya mengembangkan saja. Mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya penyuluhan ya. Insya Allah sudah sedia dari ketua kelompok di Gorda. Saya di sini Bu sering bancakan kumpulan gitu. Nanti siap nanti nanam perdana nih gitu ya. Ibaratnya tandur gitu ya tentang padi Nutrijing ini ya, seperti itu mudah-mudahan. Terakhir nih bukan pertanyaan sih, tapi saya mau nanya kira-kira harapan Ibu sebagai penyuluh terhadap generasi muda nih buat pertanian. Ya, betul. Baik ya, jadi mohon doanya gitu ya. Kalau di program di kita ada petani milenial. Jadi seperti di Banjarsari ada kelompok tani yang di situ namanya Rian Farm ya, yang dia ya hidroponik ya, beliau masih muda ya, berpendidikan juga S1 S2 gitu.
dia mau terjun di situ tuh jarang sekali gitu kan. Petani yang muda kemudian akhirnya terjun ke dunia pertanian yang ibarat kata ya banyak yang sulit diprediksi gitu ya. Tapi beliau mau bergelut di situ dan alhamdulillahnya konsisten lah gitu ya. Nah, harapan Ibu ke depan gitu ya di kelompok tani ini, misalnya di sini ada kelompok tani Pak Tibi ya di Penancangan ini. Nah, ini alhamdulillah anaknya ya Aedi ini bisa diarahkan oleh Pak Tibi ya sebagai ayahnya ini mau terjun ke pertanian gitu. Nah, di antaranya ada satu nih ya, kemarin itu saya ke kelompok tani di Cipocok Jaya. Pak, gimana anaknya? Ibu kadang suka ngobrol tuh sampai ke dalam-dalam. Itu Bu lagi ada masalah keluarganya, istrinya nggak mau pulang dan lain sebagainya. Ternyata cerita lagi gitu ya, udah bersatu Bu, udah udah nggak cerai lagi gitu, udah rujuk gitu ya, udah di rumah lagi. Ternyata iya Pak. Nah ternyata gitu ya, beliau itu sudah resign dari Indah Kiat. Dan kemudian dapat pesangon 100 juta, si istrinya balik lagi. Terus dipakai buat apa Pak 100 juta itu? Ya sehari-hari ya pakai uang 100 juta buat hidup. Astagfirullah. Jadi kata saya, coba Pak diajak. Susah Bu, orang sekarang diajak tani gitu ya. Kemudian kalau beliau cerita dulu bapaknya itu punya kerbau, dia yang pulang sekolah dari mulai SD ngangon gitu ya, sampai dia punya kerbau sendiri gitu. Nah ini kan luar biasa ya, jangan pengennya yang tinggi-tinggi dulu, apalagi sekarang ya untuk bisa misalnya jadi PNS, saingannya luar biasa. Kemarin ada yang viral ya, mungkin tahu, warung seblak membuka lowongan pekerjaan untuk 20 orang pemuda yang ngelamar sampai 200 orang. Jadi kayak kemana nih pemerintahnya gitu ya, sampai disebutkan kayak PSN ya, program strategis nasional, dengan adanya Wilmar harapannya itu bisa menampung ya para pemuda gitu. Ternyata tidak mengentaskan pengangguran yang ada di sini. Jadi harapan Ibu apapun yang kemudian bisa dikerjakan ya, kalau kemarin cerita lahan kosong masih banyak, kenapa nggak semuanya diolah? Tenaganya udah susah Bu, yang nyangkul orang tua, nggak ada traktor, nah wassalam itu nggak bisa. Pemudanya untuk diarahkan untuk kotor-kotoran nggak ada. Jadi kemarin tuh sampai gini, terus kerjaannya ngapain? Ya tidur aja Bu. Gitu ya. Jadi ini PR besar ya untuk para pemuda. Mudah-mudahan kalau jadi petani kan nggak ada lamaran pekerjaan, nggak ada pensiunnya gitu. Jadi yang ada di hadapan kita di antara tadi di dunia pertanian ya, insya Allah kalau digeluti ya akan ini keberhasilan. Sebagai contoh kemarin aja Ibu ngobrol, anak saya segini Bu, udah anak-anaknya pada sarjana semua, bapaknya udah ke haji, kan siapa tahu gitu ya, yang namanya dari pertanian bisa menghidupi anak-anaknya sampai ke dunia perkuliahan dan bisa sampai naik haji gitu. Jadi ketika itu tekun kita laksanakan, insya Allah akan berhasil gitu mungkin pesannya. Oke. Makasih ya Bu, juga semoga harapan dari Bu Yusi dan kita semua dapat tercapai dengan baik dan benar. Nah mungkin sekian aja, terima kasih kepada Bu Yusi yang sudah menyempatkan untuk sharing session untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.